Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Direktur Konsolidasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, Dirjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, serta tamu undangan yang berbahagia, dinas yang menangani urusan pangan dan dinas yang menangani urusan perkembangan desa, serta bapak camat atau yang mewakili baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Sinergi Pembangunan Ketahanan Pangan di Desa Banyumas 16 Juli 2024. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdiri dimohon berdiri.
menghadap berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai, memasuki acara yang pertama, sambutan dan arahan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah kepada Ibu Insinyur Dian Rusani, waktu dan Kepala Dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber yang sudah hadir bergabung secara daring dari Dirjen Bina Pemerintahan Pusat Mendagri dan sudah hadir di wilayah Banyumas dan Pekalongan. Dalam hal ini ada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batam, dan Banjarnegara. Jadi unsur dinas pemberdayaan masyarakat desa dan unsur dinas pangan, dua dinas kita hadirkan bersama. Dan Bapak Ibu yang hadir juga kita undang pada pagi hari ini adalah para unsur dari kecamatan. Kenapa kita undang Bapak Ibu? Karena memang kita banyak ngomong Kemasdes Provinsi, Kemasdes Kabupaten, itu kaitan dengan dana desa yang termasuk dalam komponen APBDes, itu proses rekomendasinya. Saya pikir tadinya awalnya itu adalah ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten, tapi ternyata banyak yang memberikan kebijakan bupatinya kepala daerah, itu rekomendasinya diberikan kepada kecamatan, sehingga mau tidak mau kami juga harus sering bertatap muka dengan unsur kecamatan. Supaya apa? Supaya pemikirannya sama dalam mengawal penggunaan terutama dana desa.
2 kali semalam. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan, kenapa kami itu harus banyak bergandengan dengan kecamatan? Karena ternyata kebijakan pemberian rekom APBDes itu banyak yang diberikan pendelegasian kepada sehingga kecamatan harus paham juga bagaimana mengelola dana desa yang khususnya untuk keamanan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kenapa saya kok undangnya Kemendagri? Ibu Kasubir sudah bergabung ini, Bu Ira Bahaya, namanya panjang sekali Bu. Selamat pagi Ibu. Kita mengundang Kemendagri Dirjen Bina Pemdes. Ada beberapa Permendes yang sudah dikeluarkan. Nah, dengan dasar Permendes dan Permendes itu, maka kemudian teman-teman Kemendagri berkolaborasi untuk bisa memfasilitasi penyusunan aplikasi namanya Siskudes. Dan Siskudes ini yang tentunya juga digunakan untuk pengawalan progres APBDes bagi Kementerian Keuangan. Jadi saya kemudian menghadirkannya dengan Kemendes itu karena proses panjang komunikasi kami menggali info. Jadi kami ngomong sana kemari, kalau itu sana kemari, itu ternyata masih ada problem menurut teman-teman. Itu di persoalan nomenklatur yang digunakan di sistem ini yang menurut belum ada sehingga kami alhamdulillah berhasil sudah melakukan untuk mengklirkan ini yang kemudian saya berusaha awal. Kalau yang lain-lainnya itu sudah kayaknya pemahaman teman-teman secara umum ketahanan pangan itu ya kalau bagi bibit, bagi ternak, bagi ikan itu ya ketahanan pangan. Iya betul, itu dari sisi aspek produksi. Tapi yang berikutnya tidak cukup menjadi produksi saja. Bagaimana produksi itu bisa diakses sampai dimakan, sampai menjadi badan sehat. Itu yang kemudian teman-teman banyak yang belum mengawal di desa. Termasuk di dalamnya adalah lumbung pangan atau lumbung desa. Yang ini sebenarnya juga merupakan amanat dari undang-undang pangan. Mungkin bisa dilihat slide-nya kaitan dengan undang-undang pangan. Undang-undang pangan ini undang-undang sebenarnya sudah mengatakan bahwa kondisi bagi negara sampai persoalan yang tercermin dari cukup baik jumlah
kelihatannya ketahanan pangan itu ya memang luas sekali, bisa untuk produksi termasuk untuk ikutannya, tapi kayaknya masih belum familiar dengan kegiatan recording dan termasuk ya lumbung pangan atau lumbung desa. Karena kalau kita bicara lumbung pangan lumbung desa itu sebenarnya sudah diamankan juga dalam undang-undang pangan sebagai cadangan pangan pemerintah desa. Bapak Ibu, bahwa undang-undang pangan itu mengamanatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa itu harus punya cadangan pangan pemerintah. Artinya dia harus ada persediaan stok pangan yang dalam kuasa pemerintah. Kalau desa berarti dalam kuasa pemerintah desa. Bisa dilihat ulu-ulunya di Mendes itu sebenarnya sudah jelas itu sama dengan amanah dalam undang-undang pangan. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu dalam Mendes sudah 2022 8 tahun 2022. ya tempat saya sudah kelihatan 82 Bu. Itunya digeser gitu. Tulisan itu digeser. Oke, Bapak Ibu, saya langsung balik aja. Jadi Bapak Ibu, di dalam Mendes itu sudah dijelaskan bahwa yang termasuk dengan lumbung desa Mendes intinya bahwa dalam lumbung desa itu sama dengan amanah dalam undang-undang pangan. Begitu kemudian ditarik ke bawah untuk diimplementasikan sampai di level desa, ini menjadi beragam pemahamannya. Kenapa beragam pemahamannya? Tadi Bapak Ibu ada satu jembatan dalam aparat administrasi keuangan desa yang harus masuk dalam sistem keuangan desa, di mana dana desa itu merupakan dana transfer APBN. Dana transfer APBN itu harus dikawal oleh Kemenq. Kemenq itu gandengannya dengan Kemendagri, sehingga dalam hal ini Sisqdes itu menjadi krusial begitu. Manakala pemahamannya menjadi berbeda, karena pada saat pemerintah desa akan memasukkan item tujuan, di sini sudah ada pengelolaan di Permendak sudah ada, tapi begitu basis dia masuk ini yang sudah jadi beda.
disalahkan gitu. Karena kamarnya nggak ada. Apa gunanya bangun gudang, lumbung pangan kalau nggak ada isinya? Yang penting kan justru isinya. Ternyata Bapak Ibu ada, kamarnya ada. Nah inilah yang kemudian menjadikan saya tergerak untuk bisa istilahnya mensosialisasikan kembali tentang Siskudes. Siskudes sistem keuangan desa, kamar-kamar apa yang bisa digunakan untuk menampung kegiatan ketahanan pangan. Jadi bukan kebijakannya di Permendes ataupun Kepmendes, karena di Permendes dan Kepmendes itu sudah tercover semuanya, sudah ada jembatan menuju administrasi keuangan dan Siskudes ini yang masih simpang siur. Tapi ternyata dibutuhkan. Makanya Bapak Ibu, saya nanti menjelaskan sendiri untuk bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kamar-kamar apa, kamar-kamar yang bisa jadi tempat untuk kegiatan ketahanan pangan. Ya, selain produksi terus kemudian ada lagi yang ngomong kalau beli bibit boleh karena itu fisik, tapi kalau beli benih untuk pekarangan nggak boleh. Nah ini kan masih berbeda-beda pemahaman di daerah, antar daerah. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di kecamatan. Karena kecamatan yang memberikan rekom APBD boleh dan tidak boleh. Sama dengan APBD kabupaten. APBD kabupaten kunci yang memberikan rekom adalah Pemprov. Sehingga manakala ada kebijakan-kebijakan yang harus dikawal dan harus masuk dalam APBD kabupaten, inilah kami pakai ibaratnya pintu screeningnya itu yang di tim memberi rekom APBD Kabupaten Kota di orang-orang BPKAD. Sama dengan APBD memberi rekom ini hadirkan unsur sudah sepakat. Tidak ada lagi kendala dalam mengalokasikan dana desa untuk ketahanan pangan. Dan khusus untuk ketahanan pangan atau dinas pangan yang ngurusi pangan, saya mohon Bapak Ibu, karena banyak tadi teman-teman di desa yang belum paham tentang ketahanan pangan. Orang masih melihat ketahanan pangan itu yang hanya bagi pipit, bangun dalam usaha tani, bangun irigasi. Tadi yang saya maksud dalam undang-undang pangan itu kan sampai di konsumsi. Jadi diproduksi, diakses sampai konsumsi. Artinya seluruh ini harus ada dalam unsur kebijakan di desa untuk membangun ketahanan pangan di desa. Makanya teman-teman dinas ketahanan pangan juga
ini masih ada sesarannya, masih ada ngawal sampai konsumsinya, masih ada bagaimana keamanan pangannya gitu. Nah ini yang saya kira belum digarap. Padahal ya, unsur-unsur ini justru sulit karena menyangkut karakter manusia, menyangkut kebiasaan, menyangkut budaya, menyangkut pola hidup, menyangkut kemampuan ekonomi. Ini lebih sulit untuk bisa mengawal produksi ini sampai efektivitas di perut untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Tapi ini nggak kegarap. Ini nggak kegarap. Yang kegarap ya hanya tadi bagi bibit, dalam katanya di sini saja. Aslinya betul kegarap. Gimana orang desa sehat? Apakah orang desa sehat yang dibantuan pangan dari Bapanas? Bantuan pangan dari provinsi? Ada satu, ada dua. Berasal dari berbagai bagian. Seandainya sudah tanpa dengan ketahanan pangan, saya kira teman-teman di desa, di kecamatan itu akan sangat istilahnya tidak ragu-ragu lagi untuk bisa mengeksekusi, memberikan rekom. Misalnya desa ngomong atau cek anggarannya untuk ini. Oh ya bisa, ini masuk semua karena ini bisa. Tapi kalau kemudian masih berbeda-beda, nah ini yang kemudian menjadi resor, korek-korek, ya orang desa dari kemana-mana bisa ampun, juga salah gitu. Padahal sebenarnya kemana nanti kasus kita akan menjelaskan. Jadi lumbung pangan, kalau bicara lumbung pangan aja, ada nanti saya di sana hanya tahu makro saja bukan subjek izin, tapi saya paham ada sebenarnya. Tadi yang saya maksud, Bapak Ibu kan ketahanan pangan kan banyak ya, yang lumbung pangan. Ada aksesnya, ada akses berarti apa? Saluran. Desa boleh menggunakan saluran dalam rangka masyarakat desa bisa memperoleh pangan dengan harga murah, terutama yang bukan diproduksi di desa itu, yang mahal-mahal. Misalnya, kalau beras ada yang lainnya ya, kalau barang sayur ya saya banyak juga di desa. Yang agak sulit dan seperti aku dapat di desa itu dan ada produksi desa itu biasanya kan seperti minyak goreng, gula, gitu. Ini kan sebenarnya bisa untuk pasar murah juga. Telur juga mungkin tidak semuanya banyak. Kalau mau memelihara telur atau ayam sendiri ya bagus gitu. Dan kayak gini
komentar dari kami Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan saya berharap karena ini kami pun sedang menyusun 2025 BPD provinsi, menjadikan sama apa juga menyusun 2025. Bisa kan tidak sama ya? Sedang menyusun 2025. Jadi saya kira ini mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan terus dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat di desa. Termasuk total alhamdulillah nanti ada yang sudah mulai bergerak di perubahan APBDes. Kalau mau menentukan untuk perubahan APBDes, saya nggak tahu itu kan pilihan dari desa ada atau tidak. Kalau tidak pun ya nggak apa-apa. Tapi kalau murni wajib sudah harus disusun dan kemudian diserahkan di daerah oleh mungkin itu apakah sudah siap? Ya, sudah. Siap. Waktu dan tempat kami persilakan. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu? Terdengar ya? Terdengar. Yang saya hormati Dinas Penanaman Provinsi Jawa Tengah, Pak Fernandes, Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Dinas Pangan, DPRD dan para teman di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, Tegal, Malang, Malang, dan Batam. Perkenalkan, saya dengan Ira Semua, saya disebut Kepala Desa. Saya menjelaskan terkait dengan sinkronisasi organisasi Sudah Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan beberapa usaha, kemudian dan susu-susunya dan langkah-langkah di desa. Gambaran umum pemerintahan desa untuk regulasinya kita sudah mengeluarkan fungsi dan sekarang menjadi ada beberapa regulasi yang kemudian dari PP ini juga beberapa juga pendidikannya untuk peraturan intinya ada beberapa yang mengikuti termasuk PMK
itu sih nggak ada bedanya sih ya, semuanya pemilihan itu semua ini karena ada pembagian eksekusi. Jadi Bapak Ibu mungkin ada ya. Jadi pemidangan di desa itu ada itu bahwa di desa itu ada dua, yang satu pemerintah desa, yang kedua sekretaris desa, yang desa dan jadi yang menjadi fungsinya Kemendagri ini yang disebut pemerintahan desa. Fungsinya Kemendes, pemerintah desa. Ibu mungkin mic-nya bisa distabilkan. Oke ya, saya ingin menjelaskan perbedaan fungsi dari Kemendagri dengan Kemendes, karena sebenarnya empat bidang ini kalau kita tidak paham sebenarnya ya hanya diambil oleh Kemendagri, cuma ketika PP diberikan dibagi dua, yaitu terkait dengan pemerintahan dan kemasyarakatan itu diserahkan ke Kemendagri, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu diserahkan kepada Kemendes. Nah, untuk pemerintahan ya dan LKD-LKD-nya yang penyelenggaraan dan yang pembinaan itu pembinanya adalah jadi Bapak Ibu kepala desa, ya kemudian perangkat desa, BPD, Posyandu, ya kader, Dinas itu masuk dalam pembinaannya. Nah, untuk pelaksanaan pembangunan dan masyarakat itu diserahkan kepada Kemendes. Makanya dana desa itu banyak mengurusi terkait dengan itu yang jadi dibagi dua, ini pemerintahan, kemudian ini kalau ada dana desa yang diberikan kepada pemerintahan itu masing-masing untuk jadi kalau misalnya proses apa nih seperti itu ya itu terkait dengan PP 71 tahun 2023. Sebenarnya kalau ngomong satunya ini semuanya harusnya di cover di dalam dana desa ya, kalau protes boleh ya. Ya ini kemudian ketahanan pangan itu ada di bidang pemberdayaan masyarakat ini yang merah, karena fungsinya Kemendes ini kelautan, perikanan, pertanian, peternakan semuanya. Nah kemudian di dalam pembidangan ini juga ada darurat ya, darurat apabila nanti terjadi ada bencana-bencana yang menyebabkan harus dibantu ketika ada gagal panen dan ini kita masukkan sebagai penanggulangan bencana. Ya, jadi tidak hanya itu lain-lain ini kita bisa juga menyiapkan dari sisi kedaruratan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, karena di Kemendagri yang harus pastinya online ke atas, yaitu kepada pemerintah usaha yang pemerintah
kecamatan dan desa. Ini nanti yang lain tadi ya, dinas-dinas lain seperti dinas pariwisata, dinas mungkin juga Bapeda ya, karena memang ini akan berpengaruh pada RPJM, APD dan lain-lain. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di desa itu mengenal yang namanya pengenalan desa. Jadi walaupun di makronya PPD, ini sebenarnya pemerintah desa punya beberapa keleluasaan baik dari asal usul dan hak lokal di skala desa. Nah ini di sini boleh desa itu mengadakan pendapatnya sesuai dengan selanjutnya penganggaran dana desa desa dan negara yang desa dan berdasarkan pajak, APD, bantuan keuangan juga dan lainnya pendapatan desa. Saya akan menjelaskan dari dana desa dari Supermabes akan menjelaskan dari APD dan dari pendapatan lain. Nah kemudian juga di Permendes 7 tahun 23 ini sudah dijelaskan apa saja yang dilakukan atau yang diadakan dari anggaran desa. Ada pengadaan bibit, pemanfaatan lahan sampai dengan mesin ya, kemudian pengembangan usaha pertanian, pembangunan, pasca panen dan lain-lainnya. Ada kurang lebih 6 kegiatan yang juga diberikan dalam beberapa sub kegiatan. Selanjutnya, dana desa ini diperuntukkan, tadi saya katakan bahwa DP ini memang diperuntukkan sesuai dianggarkan atau direncanakan dalam RKPBS-nya dan dilaksanakan dalam RKPBS-nya. Kemudian juga program dan kegiatan ini bisa diharapkan ini bisa dilaksanakan di desa dan dapat untuk masyarakat itu lebih bermanfaat. Jadi tepat sasaran dan tepat. Nah, yang juga kita berharap dana desa ini bisa juga transparan dan akuntabel. Jadi salah satunya itu kenapa kami juga kami lebih mengaplikasikannya ya dengan lebih sederhana ya, kasih desa, kemudian bangun dan lain-lain. Nah ini juga kita perlu ya, sebenarnya tidak hanya dengan di Supermabes, ini mungkin juga ajak juga dari inspektorat untuk bisa juga melakukan pembinaan dari sisi sanksi administratif. Jadi pengawasan tidak hanya dilakukan, tapi juga dari ini kita harapkan ya, dari dana desa ini menunjukkan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, teknis ya, atau
Di dalam dana desa tahun 2024 kami ya, karena memang juga ini adalah bagian dari kesepakatan bersama bahwa 20% dari pagu dana desa itu kita sisihkan untuk anak-anak ya. Dan beberapa sumber-sumbernya yang paling utama BLT dan satu dan untuk ketahanan pangan ini kami sisihkan sebesar 20% dari penggunaan desa. Ini di dalam Permenkes 13 itu kita untuk pertanian ataupun kebutuhan ini untuk pembinaan masyarakat ya, maka dia ada terkait dengan penguatan partisipasi masyarakat dengan validasi data bisnisnya, kemudian peningkatan sumber daya manusia warga masyarakat, ya, ini dengan bagian-bagian kepada masyarakat ya terkait dengan pelatihan untuk pertanian, peternakan, kemudian dan lain-lain. Ya. Kemudian juga kita mengadakan dengan dana desa ini adalah pengolahan dari hasil pertanian, perikanan dan lain-lain. Ya. Nah, untuk BUMDes, jadi tidak hanya masyarakat, ya, tapi juga dari BUMDes. Jadi ini ada tiga peran di dalam desa, yaitu pemerintah desanya, kemudian masyarakat desanya dan BUMDes sebagai yang punya kewenangan untuk menghasilkan atau punya tujuan untuk profit oriented. Yang utama adalah untuk BUMDes ini mengembangkan terkait dengan produk pertanian. Nah ini yang memang kita masih bisa bahwa BUMDes ini kita arahkan lebih ke pengembangan produk pertanian supaya kita tadi seperti kelas naiknya ini kan sangat penting sekali ya negara kita banyak negara tetangga. Kenapa BUMDesnya tidak bisa memproduksi terkait dengan pupuk ya, terkait dengan penyewaan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan gitu ya. Nah, jangan yang namanya BUMDes ini sekedar dibangun tapi tidak tidak berjalan gitu ya, atau sekedar hanya menyertakan setiap tahun ya, tapi tidak ada hasil yang signifikan, hanya sekedar menjadi agen bank atau jual pusat. Nah ini kan sangat penting sekali, sedangkan negara kita sangat membutuhkan dan sudah tidak. Nah ini butuh gandingan tangan juga dari Dinas ya kepada dinas-dinas lain ya untuk melakukan pembinaan kepada BUMDes supaya lebih baik lagi, jangan asal sekedar mereka, terutama ketahanan pangan juga membantu juga ya, terutama untuk melakukan pembinaan untuk promosi pertanian kebutuhan ini. Karena ini memang menjadi fokus utama dari masih UMKM tapi juga dengan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini di ini beberapa juga membuat surat edaran untuk menganggarkan
tadi 16 kita terkait dengan mitigasi maupun pasca kejadian bencana kita membuat secara selanjutnya kita masuk ke Siskudes. Siskudes ini adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang sudah kita bangun sejak 2014. Ini kami dibantu oleh PKP untuk kita sistem aplikasi ya sudah 2 kali rilis karena di tahun 2018 itu ada perubahan menjadi 2020. Sampai dengan hari ini ya, kita sudah progres Siskudes konsolidasi, Siskudes training dengan yang dulu melakukan segera melaporkan karena laporan konsolidasi ini akan kami pertandingkan untuk menjadi tambahan dana desa yang akan diputarkan sekitar bulan September. Jadi secepatnya itu sudah beli yang dulu melakukan atau melaporkan BPM ini yang melaporkan konsolidasi desanya ini memang sesegera karena kalau sudah di-cut sama teman-teman BJPK tidak lagi diperhitungkan untuk penambahan nilai dana desa maksimum dana desa itu sekitar 120 juta yang mungkin Bapak Ibu sudah diperhitungkan biasanya tapi tidak mendapatkan sampai 129 mungkin 113 atau 119. Jadi tolong sekali masih sangat sedikit ini saya juga dengan sebenarnya tolong cek lagi teman-teman kabupaten kotanya yang belum melakukan desanya terkait konsolidasi. Selanjutnya ini kita juga melihat bahwa menjadi rumah-rumah yang pendapatan desa itu lebih atau pendapatan untuk desa yang sekitar masih sama ya kita bersyukur saja karena yang ini tidak perlu tapi tahun depan. Selanjutnya Bapak Ibu tadi dipertanyakan sebenarnya ada nggak sih pada waktu seperti tadi kita katakan bahwa dia ada di bidang terkait dengan masyarakat ya pemberdayaan masyarakat. Nah bidangnya itu kita lihat ada di Nah ini kita meminta untuk realisasinya. Ini kami juga masih minta untuk realisasinya dari keterangan. Karena kalau kita lihat dalam Siskudes, memang berarti ada sub yang masuk ke pembangunan, ada kegiatan pembangunan, di pembangunan ada di pemberdayaan. Nah nanti tinggal kita nanti apakah itu sosialisasi pelatihan itu masuk di pemberdayaan. Kalau di pembangunan biasanya keterkaitan dengan peningkatan daya usaha tani atau keterkaitan dengan perbaikan daya usaha tani. Ini memang sebenarnya tidak ada di mana yang 20% ke atasnya apakah itu pembangunannya atau pemberdayaan. Nah ini juga memang harus ada keseimbangan juga, tidak hanya pembangunan saja tapi dalam memberikan hal
itu kami berharap pemanfaatan dana desa yang 20% dan 20% ini kita juga menyeimbangkan antara pembangunan daya disampaikan juga dari langsung depan termasuk dari mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Waktunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, setelah kita mendengarkan paparan dari beberapa narasumber, kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dibantu oleh Ibu Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Ibu Sri Brodolini SPMD Pramagisi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam kesempatan rapat koordinasi pengelolaan dana desa ini. Jadi kami menghargai beberapa hal yang pertama untuk pengembangan dana desa untuk tanah pangan dan untuk pengembangan kesehatan ekonomi dan pengembangan desa desa. Semuanya dana desa dan pengembangan dana desa. Terkait tersebut berdasarkan dari paparan dari Ibu Ira, berdasarkan Permendak nomor 20 tahun 2018 sudah ada penjelasan pada sebutkan tentang yang dilaksanakan pada kegiatan pengembangan kepanitiaan dana desa. Itu apabila diperlukan mungkin pencerahan atau apa yang hal-hal yang belum begitu jelas untuk kita semuanya, monggo Bapak Ibu yang berkenan rawuh pada kesempatan siang ini baik secara luring maupun daring bisa mengajukan pertanyaan atau kita berdiskusi. Monggo Ibu, mohon disebut nama supaya kami semuanya kenal dan dari mana. Terima kasih atas sambutan berbeda kami dari Kecamatan Maribako yang sehari ini. Pertanyaan ini lebih fokus ke manajemen dia. Tadi Ibu menjelaskan terkait dengan pembangunan lumbung padi, lumbung ketahanan pangan. Nah, sepengetahuan kami ketika desa membuat lumbung itu biasanya untuk menyimpan hasil panen di desa tersebut. Dan kami juga menggunakan bahwa lumbung pangan ini sebenarnya hal yang terkait dengan desa tersebut. Kami mohon penjelasan teknisnya seperti apa dan desa yang selama ini program untuk pemberian makanan sehat yang di kabupaten diserahkan ke puskesmas. Nah, ketika dikelola puskesmas, ada beberapa puskesmas yang meminta bantuan desa untuk mendukung program tersebut. Tapi karena dana desa itu terbatas untuk pengelolaannya, pemakaiannya, jadi kami mohon petunjuk dengan desa pada saat itu, dan mereka tidak memperkenankan untuk desa mendukung program yang dari dana dari provinsi atau dari kabupaten, karena memang tidak ada anggarannya harus dialihkan untuk kegiatan yang dikelola oleh puskesmas di masing-masing kecamatan. Dan itu memang di puskesmas itu bergilir antara satu desa dengan desa yang lain. Terima kasih.
maupun implementasinya itu di lapangan tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu manajemennya. Manajemennya seperti apa? Karena di beberapa wilayah seperti misalnya ada di Banyumas misalnya, di Desa Kejawa itu lumbung pangannya diisi stok, dan ketika tidak terjadi kerawanan pangan misalnya paceklik, itu malah dijual, malah dijadikan PAD. Nah ini kan aneh gitu, di stok oleh desa dijual jadi PAD, jadi dana desa dialihkan jadi PAD karena memang nggak mungkin menyetok gabah di desa. Perlu juknis, perlu sistem supaya desa ini lebih aplikatif lagi dalam mengelola lumbung desa. Karena kita menyimpan gabah di lumbung itu kan nggak bisa tahunan, 3 bulan aja dan bau. Otomatis ada tata niaganya berkaitan dengan pengelolaan lumbung ini. Stoknya seperti apa? Sehingga nanti ada peran-peran dari desa, baik itu BUMDes ataupun lembaga pemasarakatan desa yang nanti bisa diikut sertakan dalam pengelolaan lumbung desa ini. Sehingga stok 20% yang nanti dijadikan stok pangan yang ada di desa itu bisa berkelanjutan, bisa dipahami desa, bisa dipahami bagaimana teknis pelaksanaannya. Kalau kita bicara tentang pengelolaan aset, apakah bisa sebuah desa itu menyimpan gabahnya? Kan nggak mungkin kita belanja gabah tapi di stok menjadi stoknya desa, kan nggak mungkin. Berarti kan ada proses tata niaga di sini, ada proses petunjuk bagi desa sehingga ini bisa dipahami desa. Jangan sampai nanti antara desa yang lain dengan desa satunya itu berbeda pemahaman. Ada yang di stok, ada yang dijual menjadi PAD, ada yang dibagi-bagi di tingkat RT malah uangnya dijual menjadi kas RT. Itu pelaksanaannya di lapangan. Kenapa? Berbeda-beda pemahaman berkaitan dengan pengelolaan lumbung. Kalau tadi disampaikan berkaitan dengan penganggaran, berkaitan dengan Permendes nomor 7, nomor 13 itu diimplementasikan. Tapi yang bermasalah ketika ada kebijakan perlu ada pemahaman bersama berkaitan dengan bagaimana mengelola lumbung desa sendiri, sehingga gabah itu tidak disalahgunakan, tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Itu yang perlu kami sampaikan. Kenapa? Karena dengan dari BPS ini ada desa yang mengadakan pengadaan ayam atau pengadaan kambing. Praktek yang dilakukan ada yang memotong kambing, dagingnya dibagi-bagi, sehingga apa? Sehingga kegiatan ini menjadi tidak sustainable dan tidak berdaya guna dan bahkan mengindikasikan pemborosan anggaran. Nah itu yang kami pengen. Kalau saya konsep ketahanan pangan yang kami pahami itu adalah bagaimana bisa meningkatkan produksi pangan. Karena sawah kita ini makin lama makin terbatas. Bagaimana smart farming itu bisa diterapkan di Jawa Tengah ini dengan memakai teknologi yang ada, sehingga stok pangan baru nanti kita bicara lumbung. Ketika stok pangan sudah meningkat, kita bisa swasembada, sehingga nanti lumbung itu dijadikan sentra usaha bagi desa yang juga sebagai cadangan pangan yang bisa diberikan untuk masyarakat yang paceklik, kan berbeda itu dengan memanfaatkan dari kode penanggulangan bencana karena sadar darurat di situ, yang nanti beras itu atau gabah diberikan kepada BUMDes dan BUMDesnya nanti memperoleh uang dari desa dan diberikan kepada masyarakat. Jadi tata niaga itu harus diatur sehingga kita tidak hanya berbicara lumbung dibuat 20% dari stok yang itu harus ada di desa, bukan seperti itu konsepnya. Tapi
kita dapat implementasinya di lapangan sehingga tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi kesalahpahaman di antara kelompok-kelompok desa karena yang kita desa cukup banyak di sini, sehingga perlu ada petunjuk teknis yang kita pahami bersama bagaimana pengelolaan lumbung secara benar dan berkelanjutan seperti itu. Karena kita ini kegiatan lumbung nggak mungkin hanya dilaksanakan di tahun ini aja, tapi di tahun-tahun berikutnya pasti ada. Dan itu yang perlu kita pahami bersama sehingga nanti kegiatan penambangan ini bisa berdaya guna. Dan juga kami di Kabupaten Banyumas juga agak ragu melaksanakan kegiatan ini karena memang pemahamannya berbeda-beda dan ini informasi berbeda-beda. Kalau kami lebih setuju daripada konsep peningkatan produk pangan berdasarkan potensi masyarakat, karena tipologi dari atau karakteristik dari desa itu macam-macam. Ada desa gunung, ada desa yang ada di dataran rendah. Itu yang perlu ketahanan pangan yang kita perlu hormatkan. Kami sangat terima kasih sekali mendapat koordinasi dan yang disampaikan oleh panitia dinas ketahanan pangan. Yang alhamdulillah kami juga bersama dengan dinas terkait atau dinas pertanian juga. Ini sangat sinergis sekali Bu, karena khusus nakes yang ada di pusat berkaitan dengan masalah alokasian dana desa ini memang luar biasa. Menurut stunting, ODF, kemiskinan ekstrim, dan tentunya terkait ketahanan pangan 20% ini, kami menyampaikan ke beberapa desa yang butuh yang namanya tadi sudah disampaikan petunjuk teknis operasional ataupun juknis ini, karena memang di lapangan di dalam ejawantakan kaitan masalah ketahanan itu seperti apa, ini memang kadang butuh semacam pemahaman yang sama, sehingga barangkali kami sepakat tadi yang di Banyumas menyampaikan ada semacam standar operasional tersebut ataupun petunjuk teknis pelaksanaan sehingga bisa mengejawantakan itu satu konsepsi yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua itu, alhamdulillah terkait dengan masalah koordinasi kita yang ada di dinas pertanian, alhamdulillah cukup baik Ibu. Makanya kami pada hari ini sangat senang sekali karena harapan kami terkait masalah tujuan organisasi, terkait dengan masalah tujuan dari harapan kami ketahanan pangan ini capai. Kami yang menjadi Wakil punya menggandeng dinas pertanian bagaimana masuk sebuah program-program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di desa. Kami hanya mengalokasi anggaran, tapi teknisnya seperti apa dan tahu mengenai keberadaannya dinas pertanian. Kami di dinas Nasional ada personel yang namanya pendamping desa. Tentunya di dinas pertanian itu juga ada yang namanya penyuluh pertanian. Ini merupakan sebuah sinergi yang kita ada satu kolaborasi. Karena saya yakin lumbung pangan seperti bagaimana konsep ketahanan pangan 20% itu kalau tadi disampaikan tidak hanya langsung ujuk-ujuk kita membuat semacam irigasi ataupun jalan usaha tani, tetapi dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengejawantahan itu diberikan semacam langsung, dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Itu yang kadang belum sampai benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan yang tadi disampaikan tadi. Untuk itu memang harapan kami ke depan sinergi tinggi akan bisa terbangun sehingga kami yang ada di jajaran OPD terkait menyampaikan ke desa, baik itu dari pendamping desa, dari dinas pertanian sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara itu Ibu, mudah-mudahan sinerginya akan kita bangun bersama untuk pencapaian masyarakat yang lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja yang kami hormati, saya dari Dinpermasdes Kabupaten Pemalang. Langsung saja yang pertama mengucapkan terima kasih pada acara yang kedua langsung saja ini memberi satu
saja biar didengar oleh semua saja bahwa kita ini, saya pribadi sebagai admin, baik admin Siskuides maupun admin Sipades, satu memberitahukan mohon Kemendagri untuk aplikasi Sipades diaktifkan lagi. Itu beberapa kali kalau sudah berlari-lari sampai mungkin desa sudah ada yang memberikan suatu hasil, tapi setelah itu kata informasi mau di launching bersamaan dengan Siskuides yang baru versi 6. Tapi sampai sekarang malah informasi pengembangnya mundur off. Saya sebagai admin juga di error oleh para desa yang sementara ada mungkin permintaan data aset dari Sipades. Saya bilang Sipades sedang off. Untuk data yang sudah di-entry tidak ada. Itu satu. Yang kedua, mohon untuk masukan Permendagri nomor 20 tahun 2018 sekiranya ada hal-hal program baru, itu mohon jangan memberikan masukan informasi yang harus dimasukkan tambah rekening. Kalaupun itu sudah menjadi program nasional, langsung diadakan mungkin di perubahan Permendagri 20, sehingga kita di kabupaten ya sepertinya kok program serba baru langsung tambahkan, tapi di regulasinya tidak ada perubahan. Yang terakhir terkait dengan ketahanan pangan, ini tadi tidak ada di Siskuides, itu sebetulnya karena sudah masuk ke sistem itu pada masuk teknik dan tipologinya juga sudah per desa juga kita bisa print ada program-program yang dimasuk di dalam kegiatan ketahanan pangan dan semua aja ini bagi para hadirin untuk hal yang bisa memberikan suatu pengembangan bagi kabupaten supaya dinas yang terkait maupun desa itu tidak selalu terbebani dengan hal-hal program yang baru. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf atas kekeliruan dan kecerobohan saya untuk memberikan suatu masukan bagi tingkat pusat. Itu aja, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah memberikan saran masukan serta pertanyaan, apakah masih ada baik yang dari apa yang masuk dari belum ada yang dari sini sudah cukup mungkin 40.000. Baik, untuk cara masukan serta pertanyaan ada 4, jadi ditujukan baik pada Ibu kita, Pak Haji maupun Ibu Kadis. Yang pertama adalah tentang teknis operasional untuk kegiatan kemudian khususnya persediaan jangka dan distribusi pangan dari pertanyaan dari catatan kami Bangun. Yang kedua dari Dinas Banyumas tadi perlu adanya tulis dan SOP kemudian pembuatan pada desa terkait pembangunan hukum. Yang pertama adalah terkait bersama tulis maupun SOP untuk pembangunan hukum dari Bumades Kabupaten Batam. Dan selanjutnya adalah saran masukan perlu menambahkan, tidak perlu menambahkan kode rekening, tetapi bisa langsung menjadi program secara nasional nanti ya Pak. Kira-kira itu, monggo Bu Ira, kami aturkan waktu untuk bisa memberi pencerahan pada kami semua. Teknis ini bukan kewenangan kami. Lagi pula ini kan sudah ada di unit operasional ya, mungkin belum lengkap ya. Nah saya merasa ya, kalau caranya dibuat untuk teknisnya, ya, ini kan adalah nasional. Nah tapi kasih petunjuk teknis itu juga hanya ngambang gitu, saya tahu. Ya sebenarnya kalau memang otonomi ini sebenarnya diberikan seluas-luasnya 20% itu buat apa terserah yang penting itu mencapai target SDGs seperti itu.
Karena apa? Ibarat Bapak Ibu punya anak dikasih uang jajan 10.000, terus Bapak Ibu suruh dia belanja, hanya harus makan siang dengan nasi goreng sosis. Di kantinnya hari ini tidak ada makanan nasi goreng sosis, mesti mandi. Nah, hanya Bapak Ibu ragu-ragu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu seperti anak yang diberikan uang jajan, tapi sudah diternak jajannya bukan apa. Bapak Ibu yang belum ada yang dari sini? Sudah cukup, mungkin 40.000. Baik, untuk saran masukan saran pertanyaan ada 4. Ini ditujukan baik pada Ibu Ira, Pak Didik maupun Bu Kadis. Yang pertama adalah tentang teknis operasional untuk kegiatan penunjang, khususnya untuk persediaan, perjangkauan dan konsumsi pangan, dari pertanyaan dari Kecamatan Kalibagor. Yang kedua dari Dinas Des Banyumas tadi, perlu adanya juknis dan SOP untuk menunjang pengelolaan dana desa terkait pengembangan lumbung. Yang berikutnya adalah terkait masih sama perihal juknis maupun SOP untuk pengelolaan lumbung dari Dinas Kabupaten Batam. Dan selanjutnya adalah saran masukan, tidak perlu menambahkan kode rekening, tetapi bisa langsung menjadi program secara nasional. Kira-kira itu. Monggo Bu Ira kami mengajukan maksimal untuk bisa datang semua. Ini bukan kewenangan lagi pula ini kan sudah ada di karena saya merasa kalau sebenarnya dibuat teknis-teknisnya ini kan tidak apa-apa. Nah, tapi tidak seperti teknis itu juga hanya menambah bagi saya. Ya, sebenarnya ini sebenarnya diberikan seluas-luasnya 20% juga setelah yang penting itu mencapai target SDGs seperti itu. Karena apa? Ibarat Bapak Ibu punya anak dikasih uang jajan 10.000 misalnya, terus Bapak Ibu suruh dia belanja, hanya harus makan siang dengan nasi goreng sosis. Di kantinnya hari ini tidak ada makanan nasi goreng sosis, terus gimana? Makan. Nah, akhirnya Bapak Ibu ragu-ragu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu seperti anak yang diberikan uang untuk jajan, tapi sudah diternak jajannya untuk apa? Karena itu desa tidak boleh mencari PAD kalau itu menjadi cadangan pangan. Tapi kalau kerja sama dengan BUMDes, kemudian BUMDes mencari untung muter atas beras yang disimpan, terus kemudian dia dapat untungnya dari BUMDes itu secara keseluruhan usaha, tidak hanya cadangan pangan ya. Dia punya unit usaha apa? Dia harus memberikan kontribusi kepada PAD kepada APBDes. Itu benar, betul Bapak Ibu. Tapi dengan catatan harus ada kayak semacam perjanjian kerjasama antara Pemdes dengan BUMDes. Monggo, perjanjian kerjasama seperti apa? Misalnya, yang penting karena kuncinya apa yang membutuhkan barang harus ada. Itu Bapak Ibu. Itu yang dilakukan di itu, ya. Nah, jadi contoh-contoh praktis teknis operasional pengelolaan lumbung pangan yang mungkin bisa diadop sesuai dengan sikon kearifan panjenengan. Yang jelas kami tidak mungkin, Bu Ira, Pak Didi sudah mengatakan itu impossible melakukan juknis secara nasional, apalagi Jawa Tengah pun kami juga nggak akan melakukan juknis karena situasinya beragam. Bahkan kami di kabupaten pun kami tidak melakukan juknis. Bagaimana mengelola lumbung pangan kabupaten atau cadangan pangan kabupaten? Masing-masing punya kreasi masing-masing, Bapak Ibu. Contoh yang kerjasama dengan ada juga kerjasama dengan Gapoktan, ada Bapak Ibu di beberapa kabupaten itu cadangan pangan kabupaten.
Jadi sebenarnya itu adalah sangat fleksibel, tapi kata kunci regulasi yang perlu dipegang bahwa desa kalau kemudian punya barang disimpan di gudang kemudian dijual jadi PAD itu salah. Tapi kalau desa punya anggaran cadangan pangan kerjasama dengan BUMDes, kemudian BUMDes mumpet kalau dia punya beras banyak, kemudian berasnya dijual impor dia itu kemudian untung sebenarnya tambah gede, BUMDesnya tambah gede, tapi sudah berapa gede, kalau gede ini dia harus akan banyak kondisi ke PAD itu yang dimaksud juga boleh. Nah kemudian ada lagi yang kerjasamanya tidak dengan kami ya tapi memang kami nggak pernah berpikir di sini sih. Penting duit, filosofinya beda. Jadi nggak ada efisiensi sama sekali. Tapi kalau sudah bicara dengan usaha itu ya baru harus ada efisiensi. Kemudian itu ada lagi yang kerjasamanya dengan Bulog. Ada juga. Nah ini saya bocorin aja. Yang Bulog banyak yang mengeluh. Saya betulnya nggak merekam untuk kerjasama dengan Bulog karena Bulog sendiri manajemennya masih belum dipotong. Bulog itu kan juga sebagai unit kerja BUMN yang memperoleh penugasan dari Badan Pangan Nasional yang itu merupakan kewenangan pusat, berarti anggarannya adalah APBN. Tapi Bulog kan ada punya cabang-cabang di daerah-daerah. Di sini aja di Cilacap ada, di Banyumas ini juga ada. Nah, karena dia Bulog itu sama-sama juga punya gudang, mungkin banyak teman-teman kabupaten yang istilahnya punya keinginan bekerjasama dengan Bulog. Persoalannya manajemen pengelolaan cadangan pangannya yang bersumber dari APBN dengan bersumber dari APBD seandainya dia ada kepercayaan dari kabupaten itu masih jadi tercampur. Ini yang kemudian menjadikan apa? APBD dihitung kalkulasinya disamakan dengan APBN di akhir tahun. Kemudian kita menerapkan perhitungan harga di awal tahun. Jadi kan disimpan terus nanti kemudian di awal tahun dihitung ulang berapa, itu berapa harga sekarang, dihitung berapa, dikalkulasi berapa. Ini yang kalkulasinya mengikat ke Kementerian Keuangan. Peningkatan produksi tanaman perkebunan, alat produksi dan pengelolaan perkebunan. Di 91-nya pembangunan rehabilitasi peningkatan balai pertemuan kelompok tani. Nomor 92-nya pembangunan peningkatan irigasi tersier. Jadi yang tidak ada di situ ini dibentuk kami tambahin itu 90, 91, 92. Ya. Ketahanan pangan itu kan di tadi baru ada lumbung desa di sini. Iya, baru ada lumbung desa. Ya kalau di rinciannya mungkin kalau di pengelolaan bisa ditambahkan karena kan gini, ini kan kodifikasi untuk kegiatan. Di dalam kegiatan kan ada rincian, misalnya gini, ATK untuk kertas apa itu rinciannya kan ada kita sendiri yang keluar. Artinya yang penting rumahnya ada untuk misalnya pengelolaan lumbung, ya otomatis dalam pengelolaan lumbung itu nanti kita bisa merinci lebih jelas. Oh, belum. Oke, nanti kalau itu mungkin kalau kita sepakati nanti ya mungkin untuk penguatan ketahanan pangan tingkat desa juga bisa. Iya. Iya. Tetap jangkauan. Yang perlu kolaborasi. Iya. Iya. Siapa?
bukan rekeningnya yang berupa produk satu paket. Semua. Nanti ini pokoknya sinkron antara kegiatan dengan laporan kita di pusat. Oke. Nanti dengan penggunaan desa seperti itu. Iya. Berarti Bapak Ibu karena kebijakan presiden itu sudah jelas. Yang kode kuning 90 sampai 99 untuk kegiatan ketahanan pangan. Selain jadi